Pertanyaannya adalah apakah Undang-Undang Nomor 7 2017 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga mengantarkan pemilu itu jujur dan adil? Kan sederhana. Jadi orang dengan santai mengatakan ya ini angket terhadap dugaan adanya penyimpangan pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Kan begitu. Jadi as simple as that kalau kita menyatakan mencari objek apa yang ingin kita angket. Kalau diangket nanti terbukti ternyata Presiden Jokowi cawe-cawe membuat konspirasi untuk memenangkan dan lain sebagainya, maka angket bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Walaupun pembatalan pemilu atau pembatalan diskualifikasi calon misalnya tetap di Mahkamah Konstitusi, ya diskualifikasi calon. Jadi saudara sekalian semuanya ada division of labor. Jangan kemudian kita dengan mudahnya ya dibohongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kita ambil satu video lagi dan ini menarik. Saya kasih judul, kita ini mau dibodoh-bodohi oleh pakar hukum tata negara ya. Whatever the name, whoever, yang mengatakan bahwa hak angket tidak tepat, hak angket ini bla 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 dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya mereka sedang membela kepentingan tertentu atau sedang marketing, we don't know exactly ya. Sebagai contoh misalnya ada yang mengatakan begini, pakar nilai hak angket pilpres salah alamat, ini sekedar game politik. Luar biasa ya. Yusril, ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket. Oke, kita bacakan ya. Tetapi sebelum membacakan itu, saya akan memberikan perspektif begini sobat RH sekalian. Hak angket itu dalam berbagai perspektif. Dari perspektif konstitusional, hak angket itu adalah hak konstitusional yang dijamin atau disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya buka ya, pasal persisnya adalah pasal 20A ayat 3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Ini hak perorangan, tapi ini hak yang melekat pada lembaga dalam melaksanakan fungsinya. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, yaitu pasal 20A ayat 2. Jadi saudara sekalian, itu adalah hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dia konstitusional. Ya ini bukan hal yang sulit ya mengatakannya. Kedua, dalam perspektif hukum, legal perspektif, aturan perundang-undangan, ya selain di bawah konstitusi, itu undang-undang tentang pembentukan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 17 2014, itu mengatur pula hak angket DPR ya. Coba kita cari hak angket dalam Undang-Undang Nomor 17 ya, 17 tahun 2014. Nah itu juga diatur ya. Diatur di dalam undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 17. Nah gini, dasar hukum hak angket telah diatur dalam pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Ya ini, hak angket sebagaimana yang dimaksud dan ayat 1 huruf B adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi itu legitimasi hak angket. Oke, 2 ya. Yang ketiga, kalau kita bicara perspektif waktu, ya hak angket tidak diatur. Bahwa hak angket tidak boleh dilakukan sebelum pemilu misalnya. Nggak bisa. Karena pada pemilu 2009, itu pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 April 2009. Pada tanggal 27 April, 22 anggota DPR itu mengajukan hak angket. Coba kita lihat beritanya, misalnya berita yang sudah saya lihat ya. Jadi ya kita tidak boleh dibodoh-bodohin juga. Nih, 22 anggota DPR ajukan hak angket. Biar saya share dulu ya. Jadi 22 anggota Dewan ajukan hak angket DPT pemilu legislatif. Pada waktu itu pemilu legislatifnya itu pada tanggal 17 April 2009. Persis hari ulang tahun Jimli As-Sidiki. Sebanyak 22 anggota Dewan dari 6 fraksi mengajukan hak angket daftar pemilih tetap DPT pemilu legislatif. Ini 27 April 2009. Pemilu harus dilaksanakan luber sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi ternyata pemilu tidak dapat menjamin hak konstitusional warga negara dalam menentukan pilihannya, tegas anggota DPR dari PDIP Aryo Bimo. Jadi pada waktu itu ya. Dan kita tahu bahwa pemungutan suara itu terjadi pada tanggal 17 kalau tidak salah ya. Jadi coba lihat pemungutan suara pemilu 2009. Itu pemungutan suaranya ya 8 Juli itu untuk Pilpres, tapi untuk pemilu legislatifnya itu tanggal 17 Juli kalau tidak salah. Jadi memang itu sudah ada presidennya ya. Persoalannya adalah apa yang akan dilakukan ya, apa yang akan dijadikan objek hak angket tersebut, itu yang menjadi persoalan. Jadi apa yang nanti kita cek lagi ya, apakah dia berlangsung pada tanggal 17 April ya, karena saya ingat 17 April hari ulang tahun Pak Jimli kalau nggak salah. Nah, jadi dalam perspektif sejarah ya ada. Jadi nggak bisa kemudian mengatakan wah ini this is not the time, salah alamat dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tergantung apa yang mau diangket. Itu soalnya, apa yang mau diangket. Kalau kita bicara apa yang mau diangket, maka kita kembali pada definisi hak angket tadi. Kita kembali kepada definisi hak angket tadi ya. Jadi hak angket itu tadi adalah hak melakukan penyelidikan, satu penyelidikan terhadap apa? Pelaksanaan suatu undang-undang ya. Undang-undang apa? Pelaksanaan undang-undang pemilu tentunya, yaitu Undang-Undang 7 2017. Atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apa kebijakan pemerintah? Penyaluran bansos misalnya, ya, penyaluran BLT misalnya. Kemudian kebijakan membiarkan menteri-menteri berkampanye misalnya, walaupun kebijakan tersebut adalah kebijakan yang tidak tertulis. Atau kebijakan yang mendeploy, yang mempengaruhi netralitas aparat misalnya, atau ASN. Kan banyak, dan yang paling nyata adalah kebijakan mengenai bansos itu, salah satu kebijakan. Tapi jangan lupa, kan ada juga yang namanya pelaksanaan undang-undang. Pertanyaannya adalah apakah Undang-Undang Nomor 7 2017 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga mengantarkan pemilu itu jujur dan adil? Kan sederhana. Jadi orang dengan santai mengatakan ya ini angket terhadap dugaan adanya penyimpangan pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Kan begitu. Jadi as simple as that kalau kita menyatakan mencari objek apa yang ingin kita angket. Karena itu tidak sulit sesungguhnya. Nah, termasuk juga dalam angket tersebut ya, kita akan melakukan assessment terhadap kebijakan-kebijakan presiden di pemilu, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kalau seandainya ditemukan cawe-cawe presiden, bisa ujungnya ke impeachment karena presiden sudah katakanlah memimpin kecurangan pemilu misalnya. Jadi sangat tidak benar kalau ada pakar mengatakan tidak tepat dan lain sebagainya. Kalau pakar tersebut menjadi bagian dari tim 02, ya kita maklumilah. Apalagi pakarnya menjadi ketua umum partai pendukung 02. Tapi kalau pakar yang so-called independen, saya agak aneh jadinya kalau dia ini. Kalau saya terus terang, saya orang hukum tata negara, tapi saya 01. Jadi tidak usah dengarkan pendapat saya. Tapi kita bantah pendapat orang yang mengatakan angket inilah, itulah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oke? Jadi saudara sekalian,
Jangan sampai kemudian kita merasa dibohongi seolah-olah haram hukumnya hak angket. Tentu dia tidak bilang haram. Nah, ini kalau Zainal, pakar hukum tata negara, menilai angket DPR bakal jadi bukti bangkitnya parpol oposisi. Nah, itu juga menarik ya. Nah, tapi kalau orang yang ini aneh juga ya. Saya kenapa Margarito Kamis berpendapat demikian ya? Oke. Ada yang mengatakan kalau Yusril wajar ya karena dia tidak bisa lagi dilihat pendapat tata negaranya karena dia sudah menjadi bagian dari 02 ya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong hak angket ya. Kemudian pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai hak angket dengan dugaan kecurangan Pilpres mungkin tak lolos di DPR. Nah, itu soal lolos tidak lolos itu bukan soal ya. Kalau dari segi hukum saya tidak melihat ada kemungkinan lolos, dan kalau lolos karena ada dukungan politik. Saya juga tidak melihat ada sesuatu yang perlu didalami oleh presiden. Oleh karena hal yang dicari semuanya sudah terlaksana dan sudah begini jauh berdasarkan kenyataan yang terlihat. Menurut saya semuanya belok, kata Margarito kepada wartawan. Gak jelas ini ya. Jadi saya rasa ini hanya sekedar game politik lah di situasi politik. Saya bingung kalau bilang dari segi hukum tidak mungkin lolos. Segi hukum tuh kita bicara tentang persyaratan, prosedur. Saya kira salah kutip mungkin. Dari segi hukum itu sepanjang dia diusulkan 25 orang dari fraksi berbeda, kemudian sidang paripurnanya digelar dan dihadiri oleh separuh lebih jumlah anggota DPR, kemudian keputusannya diambil separuh lebih dari yang hadir, maka jelas itu bisa hak angket jalan. Itu namanya secara hukum. Kalau secara politik, nah itu baru bisa iya bisa tidak. Karena tergantung dukungan. Kalau saya mengatakan misalnya secara politik itu kan mayoritas DPR ini sekarang 01, 03 kalau mereka bergabung. Mereka menguasai 314 suara atau kursi dibandingkan dengan kubu 02 yang cuma 261 suara. Nah, secara politik ya masih bisa lolos juga karena mayoritas. Kok bisa secara hukum dan politik tidak lolos? Gimana cara berpikirnya ya? Kemudian terkait penyelenggara pemilu, Margarito menjelaskan pemilu merupakan ranah KPU bukan presiden. Memang iya, tetapi bagaimana mungkin kalau misalnya presiden ikut terlibat cawe-cawe, emang nggak bisa diangket presidennya? Kan aneh rasanya. Jadi KPU, presiden mereka. Tapi kalau KPU dan presidennya menyatu, kita nggak bisa lagi membedakan mana yang presiden, mana yang KPU. Yakin KPU pelaksana pemilunya. Kalau ada kekuatan lain kemudian yang bisa terlibat bagaimana? Nah, ini kalau presiden terlibat dalam pemilu, dalam soal apa dia terlibat? Allahu Akbar. Ini seperti membutakan mata jadinya. Saya bingung ya dengan teman saya satu ini. Kok bisa begitu dia? Tidak ke arah mana dia? Atau jangan-jangan salah kutip ya. Karena saya sebelum pencoblosan saya bertemu dengan beliau ya. Kebetulan bertemu di kafe nggak sengaja. Banyak bicara pada waktu itu dan saya tidak melihat bahwa dia sedang melipir ke sana gitu ya. Kemudian di sisi lain Margarito mempertanyakan apakah hak angket tersebut mendapat dukungan dari partai politik. Jika iya, Margarito berpendapat bahwa angket masih bisa dipertimbangkan. Lah iyalah. Ini jangan-jangan tanggal berapa sih ini beritanya? Padahal beritanya itu kemarin beritanya. 22 Februari. Oke lah ya, mungkin dia belum melihat perkembangan bahwa 03 sepakat. Nah, tinggal menunggu PDIP ya. Oke. Tapi hal yang kedua, apakah mereka memiliki keyakinan akan ada dukungan politik? Oke. Ya. Menurutnya hak angket yang diwacanakan itu nantinya hanya akan menjadi pembicaraan semata sebab pemilu sudah terselenggara dan menunggu hasil. Kalau pemilu semua terselenggara, apa yang dicari dari angket itu dari presiden? Pada titik ini saya kira, saya hormati hak ini, tapi saya rasa ini akan berhenti di bicara-bicara saja pungkasnya. Kalau soal pesimis, ya saya juga pesimis. Tetapi paling tidak kita dorong dulu lah DPR jangan makan gaji buta, kan begitu. Ya, kita dorong dulu jangan makan gaji buta. Kalau kita nggak percaya sama DPR dari dulu juga nggak percaya. Tapi masa ketidakpercayaan tersebut kita biarkan ya? Masa gaji buta jadinya? Oke, coba kita lihat lagi nih pakar hukum lainnya. Pakar hukum tata negara Yusril mengatakan penyelesaian atas ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu dan hasilnya, khususnya soal pemilihan presiden hendaknya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi bukan menggunakan hak angket DPR. Why? Itu kan dua jalur yang berbeda. Apakah hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu dalam hal ini Pilpres oleh pihak yang kalah dengan pihak yang kalah? Ini kan tuntutan masyarakat, tidak hanya 01 dan 03 yang menginginkannya. Civil society juga menginginkan hak angket, ya. Pada hemat saya tidak, karena Undang-Undang Dasar telah memberikan pengaturan khusus terhadap proses hasil pemilu yang harus diselesaikan. Iya, hasil pemilu silahkan Mahkamah Konstitusi, tapi kalau kemudian ada hal yang bisa dipersoalkan, ya. Contohnya keterlibatan
presiden, kebijakan presiden. Wah, itu luar biasa. Karena ini kan pelaksanaan Undang-Undang 7 2017. Nah, Undang-Undang 7 2017 itu tentang pemilu. Pemilu harus dilaksanakan secara luber dan jurdil. Jadi kalau tidak dilaksanakan luber dan jurdil karena tindakan presiden, karena tindakan aparat dan lain sebagainya, itu bisa dipersoalkan. Ya, keberadaan hak angket memang diatur dalam pasal 20A ayat 2 ya. Tadi sudah kita bacakan. Ketentuan mengenai hak angket dikaitkan dengan fungsi DPR melakukan pengawasan yang tidak spesifik tapi bersifat umum dalam hal pengawasan terhadap hal apa saja yang menjadi objek pengawasan DPR. Kemudian ketentuan lebih lanjut tentang hak angket dituangkan dalam undang-undang, yaitu undang-undang yang mengatur DPR, MPR dan DPD, Undang-Undang Nomor 17 2014. Yusril menjelaskan bahwa pasal 24C dengan jelas mengatakan salah satu kewenangan. Wah, itu sih yang jelas para perumus amandemen telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Ya, sobat era sekalian, penggunaan angket dapat membuat perselisihan hasil pemilu berlarut-larut tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Why? Hasil angket pun berbentuk rekomendasi atau paling jauh adalah pernyataan pendapat DPR. Why? Kenapa kemudian gini? Kenapa angket itu selalu kita kaitkan dengan apakah kemudian pemilu itu akan batal atau tidak? Enggak, masing-masing jalan dengan logikanya sendiri. Angket ya angket. Kemudian Mahkamah Konstitusi ya Mahkamah Konstitusi. Tapi bukan berarti kemudian angket itu tidak berdampak pada sidang di Mahkamah Konstitusi. Kalau diangket kemudian kita bisa menemukan fakta dan data yang jelas, kan bisa dibawa sebagai bukti ke Mahkamah Konstitusi. Kalau diangket nanti terbukti ternyata Presiden Jokowi cawe-cawe membuat konspirasi untuk memenangkan dan lain sebagainya, maka angket bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Walaupun pembatalan pemilu atau pembatalan diskualifikasi calon misalnya tetap di Mahkamah Konstitusi. Ya, diskualifikasi calon. Jadi saudara sekalian, semuanya ada division of labor. Jangan kemudian kita dengan mudahnya ya dibohongin. Jangan percaya saya ya. Tapi jangan percaya juga pakar hukum tata negara yang sudah berafiliasi. Ya, dengarkanlah mereka-mereka yang jernih. Nah, tetapi saya hanya ingin berpendapat bahwa tidak ada larangan DPR menggunakan hak angket tentang kecurangan pemilu. Ya, itu sebagai pelaksanaan Undang-Undang 7 2017 dan kebijakan presiden atau kekuasaan eksekutif yang penting dan strategis. Jadi kalau misalnya kebijakannya itu penting, strategis, berdampak dan ada pelanggaran undang-undangnya, why not tidak bisa menggunakan hak angket ya? Jangan sampai kita kemudian membiarkan DPR makan gaji buta melulu. Gitu ya. Jadi saudara sekalian, hati-hati dengan jejak digital masa lalu. Tapi ya kadang-kadang orang gak peduli juga ya. Nah, ini mengenai Yusril Iza Mahendra yang sepertinya tidak peduli lagi apakah PBB lolos presidensial parliamentary threshold atau tidak. Ya, tidak mempermasalahkan. Yang paling penting jagoannya calon presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming menang. Dan ini dia disentil ya. Yusril disentil warganet, cuitannya soal hak angket pemilu diungkit. Oke, coba kita bacakan ya. Kita bukan anak kecil Mas Anies. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sekaligus pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra jadi sasaran tembak para warganet. Imbas ucapannya yang menyebut kecurangan pemilu tidak bisa diusut di DPR melalui hak angket. Oke. Di mata para peselancar media sosial, Yusril tidak konsisten. Jejak digital pun membuktikan bahwa pada 2014, Yusril pernah membuat cuitan di media sosial Twitter X sekarang soal hak angket kecurangan pemilu. Ya, karena pada waktu itu Yusril pendukung Prabowo ya, sebelum 2019 pindah menjadi pendukung Jokowi sampai sekarang. Salah satu akun X yang mengkritisi adalah @ch_khotima2 mengatakan dirinya menolak lupa. Menurutnya Yusril sempat menyebut dalam kicauannya bahwa hak angket untuk menyelidiki kekacauan DPT pernah digunakan pada pemilu 2009. Akun itu juga mengutip cuitan Yusril lainnya soal pemilu curang. Menolak lupa, DPR dulu pernah gunakan hak angket untuk menyelidiki kekacauan DPT pemilu 2009. Cuit akun itu mengutip kicauan Yusril pada 2014 lalu. Dikutip hari ini ya. Kalau pemilu curang maka penjahat politik dan koruptor lah yang berkuasa di negara ini.
Demokrasi mati seketika. Dukung hak angket, kawal demokrasi, tulisnya lagi. Itu cuitan Yusril semua ya. Sebelumnya Yusril menilai langkah koalisi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 yang berencana menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak tepat. Menurut Yusril, pihak yang tidak puas terhadap hasil pemilu 2024 dapat membawa hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu diatur dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hak angket dikaitkan dengan fungsi parlemen yang melakukan pengawasan yang bersifat umum terhadap hal apa saja yang menjadi objek pengawasan parlemen. Ini ada ininya ya. Cuitan Yusril ditampilkan ya. Ya, sahabat era sekalian, inkonsistensi adalah konsistensi para politisi. Jadi ya jangan sedih. Begitulah politisi ya. Yusril Iza Mahendra kita ketahui ya, 2014 orang yang kritis ya, pendukung Prabowo ya, kanan. Tapi 2019 di saat-saat akhir melipir dia ke Jokowi sampai sekarang. Dan sepertinya tidak terlalu peduli apakah Partai Bulan Bintang itu lolos parliamentary threshold atau tidak. Yang paling penting ikut pemilu, punya bargaining position dianya. Jadi jangan lupa kalau kita bicara tentang demokrasi, ini partai ini tidak ganti-ganti pemimpinnya dari dulu ya. Sejak tahun 1999 ya ketua Partai Bulan Bintang ya Yusril Iza Mahendra. Jadi tidak berubah itu sampai sekarang. Ya beda-beda tipis sama PDIP ya. Jadi memang kalau kita mau belajar demokrasi, konsistensi, ya memang harus dimulai dari jejak digital diri ya. Itu yang jadi persoalan. Jadi kalau orang ya berubahnya dari masuk kekuasaan, lompat keluar kekuasaan, itu masih reasonable. Tapi kalau dari luar kekuasaan masuk ke dalam kekuasaan, nah itu agak orang bertanya-tanya motifnya apa ya. Gitu ya sahabat era sekalian. Jadi benar Yusril, tahun 2009 ada kekacauan DPT dan kemudian digunakan yang namanya hak angket. Pada waktu itu ingat betul saya, salah satunya memeriksa Andi Nurpati ya. Selain angket juga ya diduga kong kali kong yang dilakukan oleh anggota DPD, anggota KPU. Dan jangan lupa pada 2009 saya juga berjasa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Juli ya 2009 dikabulkan 2 hari sebelum pencoblosan, yaitu unregistered voters bisa memilih. Ya. Jadi dengan menunjukkan KTP dan paspor tapi dimulai jam 12 sampai jam 1. Nah, itulah presidennya yang dipakai hingga hari ini. Mungkin perlu klaim-klaim juga sedikit. Jadi presiden itu dipakai hingga hari ini menunjukkan KTP, KK atau paspor di alamat setempat. Itu putusan tahun 2009 yang dianggap menyelamatkan demokrasi elektoral ya. Tapi memang kekacauan DPT itu terjadi di pemilu legislatif. Saya sendiri pada waktu pemilu legislatif tidak bisa memilih. Jadi pada 2009 saya tidak memilih ya, tidak memilih untuk pemilu legislatifnya. Tapi pada pemilu Pilpres ya saya kemudian memilih setelah putusan unregistered voters, tapi rupanya sudah tercantum dalam pemilih dalam DPT ketika ada perbaikan ya. Itu sobat era sekalian. Jadi kalau dulu mendukung sekarang tidak mendukung ya benar-benar karena positioning ya. Karena positioning itu masalahnya. Kalau dulu berada pada pihak yang kalah, sekarang berada pihak yang menang. Makanya yang kita bela itu jangan menang dan kalah, tapi value nilai. Jadi nilai itulah yang harus kita bela. Tentu nilai itu memang sangat berkait dengan ya pengetahuan kita dan juga konsistensi kita ya untuk membela nilai tersebut. Kadang-kadang kita salah itu bukan karena kita nggak mau, tapi kita nggak tahu, atau karena kita punya kepentingan lain ya, dan biasanya kepentingannya tidak jauh-jauh dari jabatan dan kekuasaan ya. Itu saja sobat era sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas, keren cadas.